Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa TV yang dikasihi Tuhan. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan program acara pengajaran dan kesaksian, di mana program acara ini hadir setiap Sabtu kedua dan Sabtu keempat ya, untuk memberkati kita semua. Dan program acara ini juga kita sudah hadir di tempat ini di studio dengan Ibu Sri Mulyani. Shalom Ibu. Shalom, sampai ketemu di acara pengajaran dan kesaksian. Ya, dan untuk Sobat Prestasi dan pemirsa TV yang dimanapun berada, bisa juga langsung menontonnya ya, yaitu di www.mediaministry.us di streamingnya. Dan selamat bergabung juga di 107,7 FM ya. Dan juga pemirsa Bible TV, kami tetap membuka line interaktif kami di 0853 105 191 77. Sekali lagi di 0853 105 191 77 atau di 021 501 114 77. Sekali lagi di 021 501 114 77. Dan juga Sobat Prestasi yang dikasihi Tuhan yang mendengarkan kami oleh 107 ya, selamat bergabung. Dan acara ini juga dapat langsung ditonton di Bible TV Jakarta di YouTube ya, dengan cara mengetik Bible TV Jakarta ya. Dan sebelum kita memulai ini, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, tapi kita akan terlebih dahulu akan berdoa. Mari Sobat Prestasi, sebelum kita masuk dalam pengajaran dan kesaksian, mari kita aja berdoa bersama-sama. Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu, isi hati-Mu untuk kami semua para pendengar tidak terkecuali kami hamba-Mu Tuhan. Perlengkapi urapan dari tempat yang maha kudus, yaitu dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang ada di tengah-tengah kami, yang ada di antara kami. Karena pengurapan itulah yang mengajar kami semua Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi isi hati Allah Bapa disampaikan melalui pribadi Tuhan Yesus senantiasa menjadi pengantara perjanjian baru antara kami dengan Allah Bapa. Sehingga apa yang Kau sampaikan itu benar-benar hikmat dan pengertian daripada Allah Bapa. Dan juga dilengkapi dengan akal yang mengandung hikmat, bahkan roh hikmat dan wahyu, supaya kami benar-benar mengerti dan mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah urapan ini juga sampai kepada para pendengar, siapapun mereka, supaya mereka pun juga menerima pengurapan yang menerjemahkan semua kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan saat ini, sehingga mereka boleh menangkap apa yang menjadi keisi hati Allah Bapa, dan apa yang menjadi maksud apa yang Tuhan sampaikan kepada kami dan para pendengar, sehingga mereka pun mendapat jawaban dari apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Engkau ambil alih pelayanan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terlebih dulu Tuhan, kudus tahirkan semua kami Tuhan, dari semua berhala-berhala yang ada dalam pikiran kami, hati batin kami semua, dan semua masalah yang menguasai pikiran hati semuanya kami Tuhan, sehingga tidak lagi fokus kepada pikiran, kepada masalah, tetapi hanya fokus kepada Allah Bapa. Silakan Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Kita percaya semua bahwa kita adalah orang-orang yang siap menerima pemulihan. Tapi jangan kaget kalau sebelum terjadi pemulihan itu terjadi goncangan. Maksudnya apa? Tuhan katakan goncangan itu maksudnya adalah seringkali kita itu masuk dalam zona nyaman. Padahal itu nggak tahu apa maksud Tuhan ada masalah. Kenapa yang tadinya saya nggak ada masalah kok sekarang itu bertubi-tubi masalah saya. Maksud dari semuanya itu jangan kita bersungut di hadapan Tuhan. Contoh, bangsa Israel waktu di tanah Mesir sudah berapa tahun, tetapi kenapa Tuhan izinkan harus keluar dari zona nyaman itu? Karena Tuhan mau memasukkan kita kepada tanah perjanjian. Dan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, jangan membuat kita itu suam-suam kuku. Kalau kita masuk dalam zona nyaman, biasanya manusia itu nggak sadar, yaitu masuk di dalam suam-suam kuku. Dan itu Tuhan izinkan terjadi goncangan masalah, karena Tuhan memang sudah berpesan. Karena zona nyaman ini adalah nggak enak, enak secara daging, tapi di hadapan Tuhan akhirnya
berdoa aja kadang-kadang itu males. Baca firman kadang-kadang males. Bahkan firman pun nggak ada tempat di dalam hati pikiran manusia. Itu sesuai dengan pesan Tuhan. Kalau aku datang yang kedua kalinya, apakah aku mendapatkan iman di bumi? Apa artinya iman? Banyak orang Kristen yang mengaku-ngaku punya iman, tetapi sesungguhnya ketika ada masalah, itu iman nggak ada fungsinya. Istilahnya apa? Nggak ada gunanya. Nggak berfungsi sama sekali. Firman iman, kenapa Bu, kok aku terjadi goncangan, muncul stres, muncul putus asa. Dan seolah-olah kok Tuhan jawabannya itu kok lama banget ya. Bahkan saya pun sempat mengalami yang dikatakan seperti kok ada rasa putus asa. Nah, sobat prestasi yang dengan Tuhan, ternyata Tuhan sedang singkapkan, kuatkan bahwa di dalam tubuh darah daging manusia itu yang mengandung unsur yang disebut sifat debu tanahnya ini mau dibersihkan, diganti. Tuhan katakan bahwa kita akan diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. Tapi harus tahu, di dalam manusia itu ada gambar yang lain, yaitu dosa, karakter kelakuan manusia. Dan Tuhan singkapkan, kefasikan. Bahkan Tuhan ngomong lagi dosa, kesalahan, ini mau diakhiri. Dan Tuhan pesan tadi pagi mulai dari kemarin, sobat prestasi yang dikenan Tuhan, jangan kita diem dan jangan kita mengalami pesimis dalam menghadapi tantangan, masalah. Dengar baik-baik. Akhir-akhir zaman ini dan akhir-akhir ini, hari-hari akhir, banyak orang dibuat putus asa ketika menghadapi masalah. Jangan masuk dalam jerat iblis yang dikatakan putus asa. Inilah yang Tuhan mau meniadakan. Roh keputusasaan itu sama dengan roh yang disebut roh maut. Makanya Tuhan berpesan, jangan sampai ada terjadi kemurtatan. Artinya apa? Bu, aku nggak tahan dengan penderitaan ini, sudah ambil jalan pintas saja. Jangan sobat prestasi, jangan. Sekali lagi, jangan ngambil keputusan yang salah. Dengar baik-baik. Izinkan Tuhan, menurut keputusan, kalau ingin kita mendapat jawaban dari masalah yang saat ini sobat prestasi hadapi, para pemirsa Bible TV hadapi, izinkan Tuhan yang bertindak, yang mengambil keputusan. Biarkan Tuhan, keputusan kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup saya. Itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan pesan kepada setiap kita, pesan Tuhan itu bertubi-tubi kepada saya, yaitu hauskan keselamatan itu. Bisakah kita ngomong seperti itu? Kenapa kok Tuhan perintahkan saya untuk seperti itu? Dengar baik-baik sobat prestasi. Karena manusia itu sifat dasar, sifat intinya itu adalah angkuh. Nggak perlu mengakui Tuhan. Itulah sifat keangkuhan. Kenapa? Karena dirinya itulah Allah. Kenapa di dalam hukum ke-10 firman Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di antaramu. Tapi itulah kenyataannya di dalam manusia daging itu ada Allah lain. Siapa Allah lain itu? Itulah dirimu sendiri, itulah kedaginganmu. Itulah kau mendirikan kebenaranmu sendiri. Itulah yang disebut angkuh. Ketika dihadapkan masalah, manusia tidak bisa keluar dari mulutnya kata-kata, bukankah Tuhan seringkali berpesan, akuilah dia dalam segala lakumu, supaya diluruskan jalanmu. Tapi kenyataannya kalau ada masalah, malah manusia mikirin masalah, akhirnya menjadi terpuruk. Stres, depresi, kepingin makan terus kalau yang larinya ke makan. Kalau orang yang stres biasanya kebanyakan mau tidur aja deh, sudah. Emang terus selesai begitu. Dan itu saya benar-benar saya membimbing anak rohani saya. Emang terus selesai kau pikirin. Sobat prestasi, ini akhir zaman, ujian imanmu. Kamu mau masuk kepada kebinasaan, ini penentu. Atau masuk di dalam kekekalan, inilah pilihan. Jangan sampai Tuhan bersuara yang kemaut-kemautlah. Kenapa? Ada masalah malah berdiam diri di tempat, tidak ada ambil tindakan untuk cepat bertobat. Tujuan Tuhan adalah kita itu supaya semuanya keluar dari perbudakan Mesir, dosa dan maut. Ada dua hal yang harus dibereskan dalam diri kita. Dan Tuhan telah membukakan itu kepada saya. Sumber kefasikan itu ternyata itu maut. Baru Tuhan singkapkan itu kepada saya. Kemarin Tuhan pesan, berapa hari lalu Tuhan berpesan,
hauskan keselamatan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 12 ayat yang ke-6. Coba kita baca dulu. Mazmur 12. Ini pesan Tuhan, tolong dicatat baik-baik. Jangan kita angkuh ya di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik. Jangan kau berlaku angkuh ataupun sombong. Ini sedang Tuhan katakan orang yang angkuh, orang yang sombong akan direndahkan. Artinya apa? Tidak lagi engkau yang angkuh itu orang yang kaya, yang kau ngandalkan adalah kekayaanmu. Yang dipercaya itu adalah hartanya. Itu tidak ubahnya seperti binatang, kata Tuhan. Nah sekarang mulai manusia tidak lagi mengandalkan kekayaan. Yang tadinya dia lebih percaya kepada kekayaannya, Tuhan akan ganti mulai supaya manusia itu ketika diberkatikan seringkali dan banyak kali, manusia itu lupa Tuhan, nggak nengok lagi ke atas. Nah sekarang dibikin bangkrut. Jangan kau putus asa, jangan merasa terpuruk, bangkit dengan caranya seperti yang tertulis dalam Mazmur 12 ayat yang ke-6. Ketika kita menghauskan firman ini, silakan baca. Ya, demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Ini Tuhan. Artinya apa kok Tuhan sampai ngomong seperti itu? Jangan kita sok percaya diri, pede kali gitu ya. Aku pasti selamat, aku pasti selamat. Jangan seperti itu. Itu kriteria selamat itu banyak. Tidak berlaku degil. Dan tidak lagi dituntun oleh kedegilan hatinya. Tidak bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya. Itulah baru selamat. Kalau kita masih degil. Degil itu apa? Ya tadi itu. Menuruti kehendak dagingnya sendiri. Yang memutuskan kehendak dagingnya sendiri. Mengambil keputusan yang salah. Jalan pintas. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, sekali lagi, engkau banyak dikecewakan karena engkau salah mengandalkan manusia. Manusia tidak bisa dipercaya. Di firman Tuhan Yeremia pasal 9, coba kita lihat. Engkaulah orangnya yang sekarang sedang kecewa, terus putus asa. Jangan. Justru melalui orang itulah ketika engkau dikhianati, dikecewakan, Tuhan sedang mencongkel semua perbuatanmu yang mengkhianati Tuhan. Silakan baca. Yeremia 9 ayat 4. Ya, ayat 4. Demikian firman Tuhan. Baiklah sampai 9 ya. Ya. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Terus? Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun, sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Ya. Inilah yang Tuhan minta kita itu bertobat dari yang disebut kebohongan. Manusia semua penipu, pendusta. Kalau masih hidup, apa bu pendusta, penipu? Iya. Kata-kata penipu, pendusta itu sumbernya itu sudah 2 minggu lalu mungkin sudah saya sampaikan. Merasa diri benar itu sama dengan kebohongan.
Juga yang dikatakan aku adalah Allah, padahal kamu manusia. Itulah yang menganggap ternyata itu merasuk di dalam pikiran, hati, pengertian. Seringkali kalau kita ditegur firman Tuhan langsung mental. Nah di sini enggan untuk bertobat. Kenapa? Karena merasa dirinya benar. Ini Tuhan ngomong, dikatakan mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Yang 2 minggu lalu, apabila dia berkata-kata dari dirinya sendiri, ia berkata dusta. Nah, sekarang itulah yang Tuhan sedang bongkar. Kalau kita ingin dipulihkan, terimalah kebenaran firman Tuhan itu dengan rendah hati. Hauskan kebenaran, ya Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan katakan Yerusalem baru, di mana terdapat kebenaran? Berarti manusia semua harus bertobat dari semua. Saya aja sampai saat ini, apa Tuhan yang di dalam diri saya yang menyakiti hati Tuhan? Itu harus kita minta Tuhan yang menyingkapkan kesalahan kita. Karena jangan sampai nanti tertipu. Loh kenapa aku sudah ke gereja, aku sudah melayani, aku sudah mengusir setan, aku sudah jadi pendoa syafaat, kok aku gak ikut diangkat? Loh, pengangkatan itu bukan gampang seperti orang beli mie instan, dimasak jadi langsung ditelan. Tetapi pengangkatan itu harus sifat daripada Allah, itu harus ada di dalam itu yang disebut manusia yang berkenan atau umat yang layak. Itu artinya apa? Yang tidak berpakaian, yang jubahnya itu tidak lagi kebohongan, tetapi jubahnya adalah jubah kebenaran. Artinya apa? Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, manusia pembohong itu sumbernya daripada manusia sudah tertipu oleh perkataan ular, kamu menjadi seperti Allah. Makanya kalau kita dibohongi seringkali sakit hati karena merasa benar, aku kok dibohongi. Iya, secara kasat mata engkau benar, tapi di hadapan Tuhan manusia itu sudah di dalam perasaannya, pikirannya yang 2 minggu lalu itu sudah tercemar dengan racun ular itu, sudah penuh dengan kebohongan. Dan itu tidak disadari oleh semua orang. Itu sebabnya Tuhan menghendaki kita semuanya harus dibenarkan. Guna apa kalau kita sudah merasa benar? Guna apa darah Tuhan Yesus yang kita minum seringkali kita perjamuan kudus? Itu buktinya, sobat prestasi, bahwa Tuhan mau membersihkan kita dari semua kecemaran dalam diri kita, dari sifat-sifat yang disebut kamu menjadi seperti Allah itu. Sehingga ketika kita ditegur firman Tuhan, enggak merasa tersinggung, malah merendahkan hati. Dan itu Tuhan katakan kepada saya, hauskan keselamatan. Itu yang pertama Tuhan minta. Yang kedua Tuhan minta lagi, hauskan sumber air hidup, atau yang disebut mata air kehidupan. Wahyu pasal 22. Coba kita lihat. Karena supaya 2 hal ini engkau pakai sebagai doa, ya, supaya kita tidak nanti tertipu. Tuhan, aku sudah, dan aku sudah, tapi kenapa aku kok tertinggal? Silakan baca. Wahyu 22 ayat yang ke-17. Ya, Wahyu 22 ayat 17, demikian firman Tuhan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Iya, Tuhan ajari saya, kenapa manusia dituntut untuk taat setia kepada Tuhan. Dan itu saya kepingin, saya kejar itu supaya taat dan setia. Karena bukan hanya cuma taat dok, tapi nggak setia itu nggak ada ceritanya. Tuhan minta sampai setia sampai akhir. Ya, bukan setia kepada manusia ya, terutama takluk kepada firman Tuhan itu, taat kepada firman Tuhan. Yang tadi, kalau kita disakiti, kita masih pingin balas, itu namanya belum taat. Kalau kita dikhianati, kita pingin balas, itu namanya belum taat namanya. Masih ada pendostanya, masih ada kebohongannya dalam darah. Itulah yang perlu tiap hari. Kita harus dicuci jubah kita dari dalam darah anak domba Allah, supaya darah kita dibenarkan dari hari ke sehari. Karena darah kita itu sudah cemar tadi itu.
Ya Tuhan ngomong, dan barang siapa haus, hendaklah ia datang. Ya, dan barang siapa yang mau, ya Tuhan aku mau mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, ini ada sangkut pautnya dengan kepemulihan. Ya, Tuhan ajarkan saya, itu dari tanggal berapa Tuhan ajarkan, hanya satu yang saya dengar. Suara seperti ini, hauskan sumber air kehidupan di dalam segenap akal budimu, di segenap jiwamu. Biarkan sumber air kehidupan itu menguasaimu. Bukankah itu Tuhan mengatakan, jadi barang siapa yang haus. Bahkan Tuhan ngomong lagi, iya, di dalam kitab Mazmur 107 ayat 9. Waktu Tuhan ngomong seperti ini, itu rasanya saya seperti saya dijamah oleh Tuhan yang luar biasa. Saya pakai sebagai doa. Saya sudah terbiasa ketika Tuhan bicara itu saya pakai doa, dan Tuhan langsung kerjakan seperti yang saya ucapkan. Karena saya berdoanya sesuai firman dan lagi sesuai dengan isi hati Tuhan. Coba kita baca dulu 107. Ya, silakan baca. 9. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Jadi Tuhan katakan ini dipakai doa. Ya Tuhan, jiwaku dahaga. Ya Tuhan, jiwaku lapar. Bukankah Tuhan katakan, ini yang paling kesukaan saya itu di Matius 5 ayat 6 itu ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu maksudnya, supaya kita dipenuhi dengan kebenaran. Ya, coba kita lihat Matiusnya. Dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat 6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Jadi kalau orang yang merasa diri benar itu nggak butuh Tuhan, seperti ini masalahnya. Dengar baik-baik sobat prestasi. Tuhan tuntun saya, hauskan sumber air hidup. Apa maksudnya? Supaya engkau dikaruniakan ke akal budi, supaya kita dipulihkan. Inilah step by step yang Tuhan adakan dan Tuhan ajarkan kepada saya. Sekarang saya sampaikan kepada sobat prestasi. Apa itu arti sumber kehidupan? Sumber kehidupan air hidup itu adalah Allah Bapa sendiri. Hauskan Allah dalam pribadimu. Hauskan sumber kehidupan itu. Jangan kau terpuruk dengan persoalanmu. Sumber air hidup itu membuat kita satu, taat. Kedua, kita akan dipulihkan secara roh, secara jiwa, secara iman, secara kasih. Dipulihkan kembali. Coba kita lihat di dalam kitab akal budi. Itulah yang disebut sama dengan sumber air kehidupan. Yeremia 2 ayat 13. Yeremia 2 ayat 13. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Amin. Yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Amin. Siapa itu sumber air hidup? Allah Bapa sendiri. Coba kita lihat lagi di dalam Yeremia 17 ayat 13. Setelah itu kita lihat di Amsal, tolong dicatat. Amsal 16 ayat 22. Silakan baca. Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sejak manusia berdosa, manusia tidak ada yang mentaati, memperhatikan firman Tuhan kembali. Banyak orang Kristen yang tidak ada firman-Nya di dalam pikiran dan hati. Terbukti sekarang ujian imanmu. Ketika kau dihadapkan persoalan, tidak keluar dari mulutnya itu firman. Kalau di dalam hati dan pikiran ada firman, pasti keluar itu adalah firman. Saya itulah yang disebut orang beriman. Tapi yang keluar seringkali caci maki, ngenggerutu, bersungut, bahkan marah sama Tuhan. Itu bukti ngomongnya sih punya iman. Itu bukti ya, manusia pembohong.
Kalau sudah dari hatinya, pikirannya keluar firman, ketika dihadapkan dengan persoalan, ini adalah ujian imanmu. Apakah berfungsi itu iman firmanmu? Itu pertanyaannya. Itu sebabnya Tuhan ajarkan kepada setiap kita, hauskan sumber air kehidupan, itu akan membersihkan semua berhala-berhalamu, itu yang disebut ala-ala lain. Berhala itu apa? Masalah yang ada dalam benak pikiranmu, yang menguasai pikiran dan hatimu. Itu Tuhan mau bersihkan dengan sumber air kehidupan itu sendiri. Allah akan menyucikan seluruh akal manusia yang tidak berakal, nggak mempunyai akal budi kok manusia. Itulah firman Tuhan yang sudah pernah kita sampaikan. Ya, orang yang tidak berakal budi itu artinya orang yang lebih menuruti hawa nafsu daging, yang nggak sabaran. Ya, lebih mengutamakan hawa nafsu daging dan juga sifatnya angkuh, persis binatang. Kata firman Tuhan. Itu sebabnya untuk pemulihan ini manusia harus diberi akal budi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak menghauskan sumber air kehidupan, seperti tadi mata air kehidupan, maka sampai kapanpun manusia tidak akan mengalami pemulihan. Karena pemulihan itu syaratnya. Seperti yang tertulis dalam Daniel 4 itu ayat 34 sampai 37. Ya. Bahkan dikatakan lagi di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 itu ayat 22. Daniel diberi akal budi untuk mengerti, mata melihat kalau di Ulangan 29. Ya, sobat prestasi. Karena ini adalah pesan Tuhan yang kalau kita meresponi, engkau akan dipulihkan. Dengar baik-baik. Baru ini step pertama adalah manusia akan dikaruniai akal budi di dalam, diberi akal budi di dalam jiwa manusia itu sendiri supaya mengerti kehendak Tuhan, sehingga nggak ngomel-ngomel kalau ada masalah, tetapi tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena di balik masalah itu Tuhan sedang mendewasakan imanmu. Dengar baik-baik. Sehingga kita tidak boleh percaya tadi kepada manusia, kepada saudara yang pernah janji-janji dan gombal. Karena memang yang janji itu bersumber dari kehendak manusia daging itu yang disebut pembohong, penipu. Itu 2 minggu lalu, itu di Yohanes 8 ayat 44, nggak usah kita baca. Ya, yang keluar dari dalam mulutnya, jangan kau merasa tersinggung. Justru bersyukur kalau Tuhan tegur, oh iya, itu aku Tuhan. Makanya Tuhan ajarkan kepada saya, jangan mengambil keputusan menurut kehendakmu sendiri. Itu orang yang tidak punya pertimbangan. Amin. Seringkali kita orang janji-janji, ya, tadi tidak pernah ditepati. Karena adanya manusia daging memang sudah mengingkari perjanjian itu sejak zaman Adam. Itulah yang disebut mereka meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Meninggalkan Tuhan bukan berarti nggak ke gereja, bukan. Tapi kita tidak mentaati firman Tuhan, dan kita tidak komitmen apa yang menjadi komitmen kita dengan Tuhan. Katanya mengasihi Tuhan, tapi membenci saudaranya. Katanya mengasihi Tuhan, tapi masih mencuri milik orang lain sesamanya. Katanya mengasihi Tuhan, tapi kok membenci saudaranya. Katanya mengasihi Tuhan, kok membohongi saudaranya. Kok menipu sesamanya. Berarti itu bukti bahwa kita masih perlu untuk dibersihkan. Perlu adanya pertobatan sungguh-sungguh dari sifat yang tadi dikatakan sifat binatang, sifat seperti Lucifer yang merasa diri benar, yang angkuh tadi. Sifat seperti binatang adalah sifat yang angkuh tadi. Benar yang Tuhan katakan, pada akhir-akhir zaman nanti hanya Tuhan saja yang diandalkan oleh setiap manusia. Sekarang kalau orang gak mengandalkan Tuhan, babak belur. Tuhan sedang ngepres kita, disiplin kita, supaya daging kita mati, dan hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi Allah kita. Benar-benar harus satu rajanya, enggak yang lain. Bukan masalah itu. Sobat prestasi, saya bukan hanya cuma ngomong, tapi saya digembleng oleh Tuhan. Benar-benar mengandalkan Tuhan itu harus lebih serius.
Tidak lagi kita percaya apapun yang orang lain ngomong kepada saya. Sekarang itu semuanya, itu aku di hadapan Tuhan. Jadi supaya kamu gak kecewa. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki tadi di dalam Yeremia? Betul? Kita baca sekarang Amsal pasal 16 ayat 22. Ya. Amsal 16 ayat 22 demikian firman Tuhan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Iya. Kenapa kok tidak berakal budi disebut bohong? Bodoh? Iya. Itu juga yang Tuhan tegur, dan seringkali manusia itu lebih. Dengar baik-baik. Kebodohan manusia yang di mana bu letaknya? Kan aku sudah insinyur, bahkan aku sudah S4, aku sudah 5, S7 mungkin. Bukan itu maksudnya. Manusia itu lebih condong mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Lebih memilih kehinaan daripada memilih kekekalan. Ini loh bodohnya manusia. Kenapa begitu? Karena sudah dari zaman Adam Hawa. Hawa sudah lebih memilih makanan secara tubuh jasmani daripada makanan rohani, daripada perkataan firman Tuhan. Dari situlah Tuhan proses setiap kita, yang hidupnya tergantung kepada apa yang dilihat. Satu, hidupnya tergantung dengan apa, tergantung bahkan percaya kepada yang dilihat. Itu Tuhan cemburu. Dan manusia lebih memilih harta, kekayaan dunia, dan bahkan mengejar sampai juga sampai itu tumbal, anak dipakai tumbal. Ada seperti itu orang Kristen juga. Itu bukti nggak ada iman. Ya, cari kekayaan dengan banting tulang dan semuanya, mungkin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kayak jambu monyet. Pagi, sore, siang, malam. Wah, kalau nggak kerja kan nggak ada duit. Ada yang begitu. Karena Allahnya itu duit, Allahnya itu mamon. Itu orang Kristen juga yang mengatakan seperti itu. Emang kalau doa-doa itu ada duitnya, terus dia jatuh dari langit, itu ada, itu keangkuhan manusia. Dengar baik-baik. You kerja. Kalau tanpa disertai Tuhan, mau sampai kemana ujung bumi kau akan kerja. Sekarang ini Tuhan buat manusia mengandalkan Tuhan. Dengar baik-baik. Orang yang kaya-kaya sombong angku akan direndahkan. Itu akan terjadi dan sudah terjadi. Kelihatannya punya mobil, hutangnya segunung Himalaya kali. Dan itu saya perhatikan. Karena apa? Harta di dunia akan dilenyapkan. Lihat. Apa sekarang manusia andalan manusia? Baru manusia akan nengok ke atas. Hanya Tuhanlah yang andalan kita. Maka tadi lagunya, hanya satu-satunya Allah yang kuandalkan. Tuhan sedang memproses kita semua, termasuk saya, tidak lagi harus bergantung sama manusia. Itu teguran untuk kita semuanya. Tidak lagi mengandalkan duit, kekayaan. Kalau kau orang-orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan, pasti engkau akan kembali cari Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan supaya engkau tahu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengar baik-baik, sobat prestasi. Tuhan sedang memproses kita semua, hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya. Saya seringkali tegas membimbing setiap anak-anak Tuhan. Memang kamu dengan kamu renungkan, kamu pikirkan, itu yang Allah-Allah lain tadi muncul. Ketika dihadapkan masalah, Allahnya jadi masalah. Kalau nggak ada masalah, Allahnya itu uang. Itulah yang ada di kepala 4 makhluk hidup yang disebut Moab, Amon. Ya. Moab, Amon digabung jadi Mamon. Allahnya adalah uang. Kalau nggak ada duit, stres. Bukti itu Allahnya bukan Tuhan Yesus itu. Akhirnya baca firman malas. Akhirnya pingin tidur pules. Itu engkau tertipu dengan iblis. Tolong hauskan sumber air kehidupan itu. Aku haus Tuhan, sumber air hidup. Gak usah doa yang tele-tele. Doanya cukup simpel. Kalau engkau sungguh-sungguh menghauskan, kau dipulihkan kembali. Daniel pasal 4. Silakan.
Nih loh pemulihan, ketika akal budiku kembali pula. Nah ini. Jadi syarat untuk dipulihkan adalah kita harus memiliki akal budi. Ya, silakan baca ayat 34. Ayat 34. Mulai 34 Ya, demikian firman Tuhan. sampai 37. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Terus. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Iya. Kenapa kok disebut ayat yang ke-34 dikatakan, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Inilah bukti kerendahan hati. Jadi orang yang berakal budi itu adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Itu yang Tuhan katakan kepada saya. Ganjaran kerendahan hati itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan kekal. Kerendahan hati dan takut Tuhan. 2. Jadi Tuhan ajarkan saya supaya saya memiliki yang dikatakan sifat-sifat Allah, itulah rendah hati. Jadi setiap kali ada masalah, tangan saya tengadah ke atas. Dari sejak saya dibersihkan dari sifat angkuh binatang, saya akui semuanya. Ya. Saya nggak merasa diri saya lebih baik daripada yang lain. Saya belajar untuk merendahkan hati, dan terus Tuhan singkapkan semuanya dalam diri saya. Mulai hati saya memuji-muji. Setiap kali saya habis membaca firman, setelah saya ditegur Tuhan dan saya lakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, mulai hati saya mulai muncul puji-pujian. Persis. Jadi setiap kali saya habis merendahkan hati di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan tegur hari ini kepada saya, langsung saya mulai puji Tuhan. Tuhan memampukan saya bisa tengadah ke langit. Itu artinya apa? Hati yang menyembah. Bukan hanya dengan mulutnya yang cuma kenceng pemujinya, tetapi hati, pujian penyembahan yang keluar dari hati, yang dikatakan dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita masih bisa menyembah, memuji, tapi tidak diikuti dengan kebenaran dan roh tadi, itu adalah pujiannya tidak ada gunanya, tidak menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terus menengadah ke langit yang pertama. Kemudian, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Artinya, ketika kita memiliki akal budi yang Tuhan karuniakan kepada kita, maka Nebukadnezar dan kita semua akan bisa mengatakan seperti ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Tapi kebanyakan orang yang sudah kaya, ini kan hasil keringatku, ini semua karena aku, ini karena jasaku. Itulah yang disebut sifat binatang, yang kayak Nebukadnezar tadi, kamu dihalau karena mencuri kekuatan kekuasaan Tuhan, bahkan mencuri kemuliaan Tuhan, maka dihalau di antara binatang-binatang di padang. Ya, dan dikatakan di sini, kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti lembu. Jadi jangan marah kalau sekarang Tuhan tegur manusia yang tidak berakal budi, manusia yang menuruti hawa nafsu daging, manusia yang dikatakan yang angkuh tadi itu seperti sifat binatang.
kata 2 Petrus 2 ayat 10 sampai 12. Nanti kita baca. Ya, baru yang dikatakan, lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal. Inilah pujian penyembahan yang benar-benar keluar dari hati yang sudah dibenarkan, ya, dari hati yang rendah hati, benar-benar rendah hati, ya, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Baru nyadar, ya, Nebukadnezar baru sadar bahwa sesungguhnya kekayaan, kehormatan itu adalah milik Tuhan. Selama ini banyak pencuri-pencuri, terutama orang yang merasa dirinya kuat, merasa diri mampu, merasa diri hebat, merasa diri kaya, dan seterusnya. Dan itu tidak disadari setiap kita. Maka Tuhan katakan, ya, karena kekuasaannya, kekuasaan Tuhan. Maka Tuhan, kenapa sih Tuhan ingatkan kepada setiap kita? Ya, jangan timbul dalam hatimu bahwa kekuatan kuasakulah aku memperoleh kekayaan. Itu yang disebut pencuri. Maka Tuhan ingatkan saat ini, sore hari ini, kalau kita ingin dipulihkan, kau yang mengalami bangkrut secara finansial, bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan tidak membawa engkau mengenal Tuhan lebih dalam. Sobat prestasi yang dikenal Tuhan, ini baru sesi yang pertama. Kalau sobat prestasi ingin lebih jelas lagi, tolong dihubungi di nomor HP saya, karena ini menyangkut tentang satu sumber air kehidupan. Nanti akan muncul akal budi yang mengandung hikmat. Hikmatnya nanti kalau memang waktunya saya akan selesaikan hari ini. Tapi kalau enggak, saya akan lanjutkan di 2 minggu yang akan datang. Silakan baca dulu. Ya, dapat menghubungi Ibu Sri Mulyani di 0853 105 19177. Sekali lagi di 0853 105 19177, atau di 021 501 11477. Sekali lagi di 021 501 11477, dan juga di Excel, ya, nomor Excel di 0819 3240 8167. Ya, saya ditunjukkan oleh Tuhan. Di sini ada ibu-ibu, seorang ibu yang sedang mengalami kebangkrutan. Dan ibu ini ingin mencari Tuhan bagaimana caranya, ya, supaya aku dipulihkan ekonomi. Ini ibu-ibu. Tolong ibu hubungi di nomor HP saya. Nanti saya akan bimbing sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan jelaskan. Berikutnya, saya akan lanjutkan di Daniel pasal 4 ayat 36. Ya. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemaksuran kerajaanku. Pemulihan terjadi setelah manusia berakal budi. Coba kita lihat orang yang berakal budi, tidak berakal budi itu yang kayak mana. Silakan baca dulu di dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 10 sampai ayat 12. Nanti disambung perilakunya seperti apa, itu di Mazmur 14 ayat 1 sampai 3 sampai 4. Ya, tolong dibaca dulu 2 Petrus pasal 2. Ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai 12. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Nah, dia. Itu firman Tuhan, ya. Sobat prestasi yang dengan Tuhan. Kenapa kok Tuhan singkapkan seperti ini? Orang yang dikuasai oleh hawa nafsu daging, jangan pernah bermimpi menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena 2 Petrus 1, ya, kita harus memiliki kodrat ilahi.
Di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Silakan baca dulu. 2 Petrus 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini pesan Tuhan. Sekali lagi tadi, hauskan sumber air kehidupan, itu pesan yang pertama. Ya, karena Tuhan mau pulihkan kita supaya Tuhan memberi kita akal budi. Di Daniel pasal yang ke-9 ayat 22. Daniel pasal 9 ayat 22. Ya. Silakan. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Amin. Seperti yang diminta Raja Salomo. Dia tidak minta kekayaan. Dia juga tidak minta musuhnya istilahnya nyawa dari musuhnya. Dan itu Tuhan ajarkan sejak pertama kali saya bertobat. Dan beberapa hari lalu pada saat saya membimbing, di dalam hati saya ada terucap kata-kata yang dikatakan 1 Raja-Raja 3 itu ayat 12. Nah, ini masuk di dalam akal budi atau pengertian, hikmat dan pengertian. Coba kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12. Itu sebabnya sobat prestasi. Nanti juga baca di Amsal 11 ayat 2 ya. Tolong itu baca dulu. Amsal 11 ayat 2. Iya, sekarang Ya. yang itu aja. 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi miliki dulu kerendahan hati, hikmat, dan dikatakan di sini hati yang penuh hikmat. Karena hati manusia itu tadi dikatakan degil. Hati manusia itu seperti nalurinya seperti binatang. Itu yang harus dibuang. Dan itulah yang Tuhan tegur dan Tuhan bersihkan, karena saya mengakui, ya Tuhan selama ini hanya menuruti hawa nafsu daging. Untuk menjadi taat itu harus perlu proses. Untuk kita dipulihkan, kita harus siap untuk dibersihkan. Karena pulih setelah tobat. Tanpa pertobatan tidak ada pemulihan. Jangan pernah bermimpi walaupun tahun diopel. Itu kalau kita nggak bertindak seperti yang Tuhan tuntun, jangan pernah bermimpi untuk dipulihkan. Kita lihat hikmat dan pengertian itu di mana letaknya? Silakan baca. Di dalam Amsal 11 ayat 2. Ya, Amsal 11 ayat 2 demikian firman Tuhan. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Iya. Hikmat, pengertian hanya ada kepada orang yang rendah hati. Tuhan nggak pilih kasih, Tuhan nggak adil. Adil, Tuhan itu adil, bukan nggak adil. Tapi manusianya ini loh, sifatnya masih kayak mana? Coba baca tadi. Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini sifat-sifat binatang yang harus diakui. Mazmur 14. Mazmur 14 ayat 1 sampai 4 demikian firman Tuhan. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik berbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada orang yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti makan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? 5. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Iya, Tuhan menyertai angkatan yang benar loh. Jadi kita ngomong Immanuel, tapi hidupnya masih amburadul, acakadul.
nggak hidup dalam kebenaran, tipu sana tipu sini. Jangan pernah mimpi engkau disertai Tuhan. Ini firman Tuhan. Jadi orang yang tidak berakal budi seperti binatang di 2 Timotius 2 tadi. Berikutnya di sini adalah itu disebut tidak ada orang yang mencari Tuhan. Itu artinya tidak butuh Tuhan. Itulah orang yang tidak berakal budi. Itulah orang yang disamakan seperti hewan tadi. Di situ tidak ada keselamatan, itu firman Tuhan. Mereka dibinasakan seperti binatang liar. Dan dikatakan orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Iya, karena dirinya itulah Allah. Busuk dan jijik, apa busuk? Itu nyeleweng. Itulah perlu kita benahi setiap hari. Jangan ada merasa diri benar. Jangan merasa diri kita mampu menyelesaikan masalah. Merasa diri benar itu yang kayak mana, Bu? Iya, kalau dinasihati tersinggung, marah, ngambek. Terus udah gitu nginget-inget kesalahan orang itu bertahun-tahun. Itu artinya orang yang menganggap dirinya Allah. Padahal firman Tuhan, jangan ada Allah lain di antaramu. Tapi nggak sadar. Saya dapat pengertian yang baru dari Tuhan seperti ini. Bahwa manusia berdosa sejak manusia Hawa Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, karena perkataan ular itu sudah masuk dalam pikiran Hawa Adam dan turun sampai kepada kita. Ternyata yang disebut Tuhan adalah Allah lain itu karena manusia itu menganggap dirinya itu Allah. Artinya manusia itu muncul kesombongan, muncul sifat-sifat Lucifer yang angkuh, yang tidak perlu Tuhan. Makanya sekarang Tuhan sedang genapkan di Yesaya pasal 2 itu semua dikatakan supaya hanya Tuhan saja ditinggikan. Jadi sobat prestasi, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan mau kita menghauskan sumber air hidup, supaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan kembali, supaya engkau tidak ditipu orang karena engkau menipu Tuhan. Itu yang menyakitkan hati manusia pada umumnya. Karena orang ditipu itu pasti sakit. Makanya jangan nipu orang. Bagaimana supaya aku gak nipu orang? Ya, kita harus bertobat dari semua kebohongan di hadapan Tuhan terutama. Dan itulah yang saya kerjakan. Dari hari lepas hari saya minta Tuhan, supaya Tuhan membenarkan dari hari ke hari melalui pertobatan kita setiap hari. Dengar baik-baik sobat prestasi. Ya, Yesaya 2 ayat 22 ya. Ya. Demikian firman Tuhan, janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sekali lagi, inilah munculnya kecewa. Tuhan mau kita menengadah ke langit tadi seperti Nebukadnezar tadi. Artinya berharaplah kepada Tuhan satu-satunya. Bagaimana berharap sama Tuhan? Iya, Tuhan mau. Barang siapa menaruh pengharapannya, ya ayat terakhir yang 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Karena waktunya sudah 1 Yohanes 3 ayat 3. Ini artinya berharap sama Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Kencang. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kalau saya katakan bertobat dari sifat-sifat binatang tadi, kelakuan seperti itu semuanya, kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana sumber kefasikan itu yang sedang Tuhan kuatkan, bongkar dalam diri kita, bahwa itu harus diakhiri. Karena itu yang Tuhan nyatakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan mau kita dibersihkan, supaya jangan kita menerima hukuman seperti yang tertulis dalam Yehezkiel, ya, satu ayat lagi. Karena ini Yehezkiel 14 tadi ayat 17 sampai 21. Yehezkiel 14 ayat 17 sampai 21. ya. Demikian firman Tuhan. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki
maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Iya, terus? Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Iya, ayat 21. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar, atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Amin. Melenyapkan manusia dan binatang, itulah sifat manusia. Daging itu seperti sifat daripada Lucifer, yang sombongnya, angkuhnya, pencurinya, pendustanya, dan semuanya. Itu tujuannya kenapa kau saat ini mengalami yang disebut pedang. Pedang itu artinya apa? Masalah datang tiba-tiba yang tidak bisa kita elakkan. Pedang itu juga kenapa aku dibenci sesama, misalnya kelaparan, iya, kekurangan, kemiskinan. Binatang buas, apa maksudnya binatang? Akan diserang oleh orang, artinya kita menerima istilahnya itu tantangan dari pihak orang yang diam-diam memperlakukan kita tidak adil. Itu yang disebut binatang buas. Sampar itu berbicara penyakit. Tujuannya apa? Kalau engkau menghadapi empat hal ini di dalam kehidupanmu, segeralah bertobat. Karena tujuan Tuhan adalah supaya Tuhan melenyapkan sifat binatang yang ada dalam diri kita dan sifat daripada Lucifer yang ada dalam diri kita semua. Sehingga yang disebut kefasikan itu lenyap dari dalam diri kita semua. Di 2 minggu yang akan datang saya akan sambung tentang sumber daripada hikmat, atau bagaimana menerima hikmat yang daripada Tuhan. Ya, Sobat Prestasi, karena waktunya sudah habis, sekali lagi tolong dibacakan nomor HP untuk Sobat Prestasi yang akan konseling atau mau menanyakan lebih dalam lagi. Ya. Tolong dibacakan nomor HP saya. Menghubungi di nomor 0853 1051 9177. Sekali lagi di 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477. Di 021 501 11477 atau di nomor Excel di 0819 3240 8167. Di 0819 32408167. Ya. Mari Sobat Prestasi, saya ajak untuk berdoa. Terpujilah namamu ya Aba ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau sendiri yang sudah menyampaikan semua kebenaran firman Tuhan. Engkau hanya meminjam mulut lidah bibir kami. Karena Roh-Mu sendiri yang telah berbicara kepada setiap kami, menegur setiap kami supaya kami jangan berharap kepada manusia, jangan kami percaya kepada manusia, tetapi supaya kami percaya kepada Allah Bapa. Terima kasih atas teguran-Mu Tuhan pada sore hari ini. Sungguh kami diberkati ketika kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau menghauskan sumber air hidup itu. Kami mau Tuhan haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami dipuaskan. Terima kasih atas teguran-Mu Tuhan. Dan berikutnya, Engkau menghendaki supaya kami semua Tuhan pada akhir zaman penuh dengan hikmat dan pengertian di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami benar-benar dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan, Engkau memberikan kepada kami akal budi supaya kami mengerti, telinga mendengar, mata melihat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami tidak lagi yang disebut orang yang buta, tetapi mata rohani kami kembali lagi dipulihkan, melihat kemuliaan Tuhan, melihat cahaya kemuliaan daripada Injil itu sendiri. Terima kasih Tuhan atas teguran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kami benar-benar melenyapkan semua Allah-Allah lain yang ada dalam diri kami, keegoisan kami, kecongkaan kami, keangkuhan kami, kesombongan kami. Itulah yang disebut Allah-Allah lain yang ada dalam darah daging kami. Dan itu Tuhan kami minta terus menerus Tuhan singkapkan lagi dan dikuduskan dari dalam kehidupan setiap kami melalui kuasa darah Tuhan Yesus
yang sudah kami makan dan minum tubuh darah Tuhan Yesus yang menyucikan setiap kami, sehingga kami bisa keluar sebagai pemenang. Bahkan kami menaklukkan masalah itu di bawah kaki kami, karena yang menjadi kepala kita adalah Tuhan Yesus. Yang menjadi kepala Tuhan Yesus adalah Allah Bapa, dan kami semua menjadi satu dengan Allah Bapa ketika kami dibenarkan oleh kuasa darah Anak Domba Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat, ucapan syukur, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Elohim yang berhak menerima semua itu, yaitu di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus saja yang menerimanya. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya dari Sobat Prestasi dan juga pemirsa Blue TV yang dikenan Tuhan. Akhir kata, saya Joyce mohon pamit undur diri, dan Ibu Sri Mulyani. Sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Pas. Diatur itu. Tutup kan, sudah ditutup kan. Ya. Tadi di foto saya kirim di situ. Biasanya kan sebelum ini udah pas.